Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bittaqullah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, bismillahirrahmanirrahim, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisawatu wa lahum azabun azim. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyil karim. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali di siang hari yang begitu ceria ini, kita semua mengucapkan untayan syukur yang sebanyak-banyaknya kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang alhamdulillah Allah masih mencurahkan anugerah yang sangat berharga kepada kita semua. Allah masih memberikan nikmat yang sangat berharga kepada kita semua, yakni nikmat sehat, nikmat sempat, serta dengan nikmat umur. Sehingga dengan nikmat Allah itulah mudah-mudahan kita semua masih dapat aktif di dalam menjalankan aktivitas kita sehari-hari. Serta dengan adanya nikmat yang Allah berikan itulah sehingga pada kesempatan kali ini Allah mempertemukan kita semua di masjid yang kita cintai ini dalam rangka melaksanakan suatu tuntunan syariat Islam, yakni salat Jumat sebagaimana yang kita laksanakan biasanya. Kemudian salawat dan salam selalu tetap tercurah kepada Nabi junjungan alam, yakni Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan doa Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat beliau mulai dari dunia ini sampai ke alam akhirat kelak nantinya. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah, melalui mimbar ini sejenak kami menghimbau kepada jamaah Jumat sekalian agar senantiasa meningkatkan mutu keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, karena hanya dengan bekal iman dan takwa itulah kebahagiaan akan kita dapatkan, mulai dari kebahagiaan di atas dunia ini sampai kebahagiaan di akhirat kelak nantinya. Ma'asyiral muslimin, sidang pendengar jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Adapun sebagai judul khutbah singkat kita pada kali ini ialah ibadah sebelum ajal. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah, salah satu tujuan hidup kita Allah menciptakan sebagai umat manusia di alam dunia ini tiada lain dan tiada bukan hanyalah untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan kita sebagai manusia, sebagai makhluk yang amat sempurna, sebagai makhluk yang sangat mulia di antara makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Maka konsekuensinya salah satu kewajiban kita diciptakan oleh Allah tiada lain hanyalah untuk menghambakan diri kepada Allah, hanyalah untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dengan jelas sekali Allah tegaskan lewat firman-Nya, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun."
Allah tidak akan pernah menciptakan jin dan manusia illa liya'budun, melainkan untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala semata, melainkan untuk menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah satu-satunya tujuan hidup kita. Allah ciptakan kita hanyalah untuk memperbanyak nilai-nilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat yang berbahagia. Namun ketika kita meninjau, ketika kita melihat di hari ini, di akhir-akhir zaman ini, betapa banyak sekali aktivitas-aktivitas manusia itu yang melenceng daripada ajaran agama Islam itu sendiri. Kadang-kadang kita tidak menyadari perbuatan-perbuatan kita itu sudah lari daripada ajaran agama Islam, tidak sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Kesibukan-kesibukan yang kita perbuat hari ini membuat kita lengah di dalam melaksanakan kewajiban kita kepada Allah. Perlu kita ingat, hidup hanya satu kali. Suatu ketika kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Di saat sakratul maut menjemput nyawa kita, di saat malaikat maut datang menghampiri kita, apa yang dapat kita perbuat? Siapa yang dapat menolong kita? Bapak yang kita cintai tidak bisa menolong kita. Ibu yang kita sayangi tidak bisa membantu kita. Saudara yang kita cintai tidak bisa menolong kita. Keluarga yang lain tidak bisa membantu kita. Namun apa yang dapat menyelamatkan kita daripada siksanya Allah tiada lain dan tiada bukan, hanyalah ibadah yang kita laksanakan semasa kita hidup di atas dunia ini. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bertaubat kepadanya. Maka bersegeralah kita untuk menyesali segala perbuatan-perbuatan kita yang telah berlalu dan berjanji kepada Allah tidak akan mengulangi kesalahan-kesalahan tersebut lagi. Kenapa? Karena di saat janjian tersebut datang kepada kita, kita tidak dapat tahu kapan maut itu datang menghampiri kita. Kapan ajal tersebut datang menghampiri kita? Mungkin saja nanti seusai kita sholat Jumat Allah memanggil kita. Mungkin saja esok Allah memanggil kita. Mungkin saja 1 tahun lagi Allah memanggil kita. Jelasnya kematian itu merupakan rahasia Allah yang tidak ada mengetahui di antara kita sekapan kita akan kembali kepada Allah. Namun jelasnya sewaktu kita dulu berada di alam rahim, di situ sudah dijelaskan oleh Allah, sudah ditetapkan oleh Allah kapan ajal itu datang menghampiri kita. Hari apa, jam keberapa, menit keberapa, bahkan detik keberapa sudah ditetapkan dulunya di zaman azali. Maka justru daripada itu, kematian merupakan rahasia Allah yang tidak ada kita dapat mengetahui seorang pun. Karena kematian tersebut tidak pernah memandang siapa kita. Kematian tidak pernah memandang apa jabatan kita. Kita seorang bupati, kita seorang camat, kita seorang lurah, kita seorang jorong. Kematian tidak pernah memandang itu semua. Kematian tidak akan pernah segan kepada kita. Malaikat tidak akan pernah segan memandang apa tahta kita, apa jabatan kita, sebagaimana harta kekayaan kita. Semua itu tidak akan jaminan bagi kita untuk menunda kematian. Karena di saat maut tersebut datang menghampiri kita, maka ketika itu kita tidak akan dapat lari daripadanya. Iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila datang ajal salah seorang kamu, kata Allah, maka tidaklah bisa dipercepat, tidak bisa diperlambat, walau hanya 1 detik saja. Ma'asyiral muslimin sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Maka justru kematian tersebut akan selalu menghadiri kita semua. Kita tidak akan bisa lari daripadanya. Sebagaimanapun banyak harta kita, setinggi apapun jabatan kita, semua kita pasti akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap kita pasti akan merasakan yang namanya kematian. Namun kematian tersebut tidak pernah memandang bulu. Kadang-kadang di usia kita 40 tahun dipanggil oleh Allah. Kadang-kadang di usia 30 tahun kita dipanggil oleh Allah. Sebahagian di antara kita di usia 70 tahun dipanggil oleh Allah.
kita semua tidak dapat mengetahui kapan saatnya ajal tersebut menghampiri kita. Jelasnya sebelum ajal tersebut datang kepada kita, maka persiapkanlah perbekalan-perbekalan kita untuk menuju alam akhirat yang kekal abadi selama-lamanya. Hidup yang kita lalui hari ini tak ubahnya seperti seseorang yang ingin merantau. Ketika Anda ingin merantau ke kota Medan, ketika kita ingin merantau ke Jakarta, persiapkanlah terlebih dahulu perbekalan-perbekalanmu sebelum engkau melangkah, sebelum engkau sampai ke tujuan. Karena di saat kita sudah sampai nanti di tujuan, kita belum tentu tahu apa yang akan terjadi di sana. Begitu pula lah kehidupan yang kita lalui ini. Bahwa kehidupan hari ini, jadikanlah selama Allah memberikan kesempatan kepada kita, pergunakanlah kesempatan tersebut untuk memperbanyak nilai-nilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena yang namanya kematian, yang namanya ajal tidak dapat kita elakkan, tidak dapat kita lari daripadanya. Aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musayyadah. Dimanapun kamu berada, kematian pasti akan menjumpai kamu, sekalipun kamu berada di benteng yang sangat kokoh dan tinggi. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Maka alhasil, kembali kita kepada pembicaraan awal kita tadi, bahwa tujuan hidup kita satu-satunya hanyalah untuk menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menyembah Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak nilai-nilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah. Allah menciptakan kita sebagai penganut agama Islam, dan kita menyadari bahwa Islam itu merupakan agama satu-satunya yang diakui oleh Allah Subhanahu wa taala, agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara sekian banyak agama yang terdapat di permukaan masyarakat, yang terdapat di permukaan bumi ini, hanya Islamlah satu-satunya agama yang diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Pada hari ini kata Allah, kami telah ridho bahwa Islam itu sebagai ikutanmu. Ini menunjukkan suatu bahwa Islam itu memang diakui di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah kita sia-siakan. Selagi kesempatan tersebut ada di dalam diri kita, selagi Allah masih memberikan umur yang tersisa kepada kita, maka perbanyaklah nilai-nilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Silahkan kita mengejar dunia. Kemewahan silahkan dikejar. Kemewahan-kemewahan yang ada di atas ini silahkan dikejar. Namun jangan lupa kita mengejar yang namanya akhirat. Karena kehidupan akhirat jauh lebih penting daripada kehidupan dunia ini. Kenapa? Seperti pepatah mengatakan, ketika engkau mengejar dunia, belum tentu akhirat akan mengikut. Namun di saat engkau kejar akhirat, maka dunia akan mengikut dengan sendirinya. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Maka justru daripada itu, jangan terlalu sibuk kita dengan kehidupan dunia ini. Karena kita menyadari bahwa kehidupan di alam dunia ini hanyalah permainan dan tipu daya. Innamal hayatud dunya la'ibun wa lahun. Tidaklah ada kehidupan yang abadi di atas dunia ini, melainkan permainan dan tipu daya. Inilah yang ada di tengah-tengah masyarakat kita hari ini. Begitu pula keadaannya dengan orang-orang yang berada di luar sana. Orang-orang non-muslim, mereka berusaha untuk menghancurkan kehidupan umat Islam yang kita cinta ini. Dengan segala macam cara, mereka menghancurkan kita, mereka menjerumuskan kita, bahkan sampai mereka nantinya dapat menguasai kita umat Islam ini dengan sepenuhnya. Maka justru daripada itu, bagaimana Islam yang kita cinta ini ke depannya? Ajari anak-anak kita dengan sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Jangan kita biarkan anak-anak kita, jangan biarkan generasi-generasi kita tinggalkan nanti dalam keadaan bodoh, dalam keadaan tidak berilmu, dalam keadaan tidak ada pengetahuan. Mari daripada itu kita usahakan di saat kita nanti dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, generasi kita dalam keadaan orang-orang yang berilmu, yang bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil, bisa membedakan mana yang buruk dan mana yang baik di dalam kehidupannya sehari-hari. Maka daripada itu, mari mulai dari sekarang kita introspeksi diri kita, kita perbaiki diri kita, mari kita melaju lebih ke depan untuk menuju masa depan kita yang cemerlang nantinya. Ingatlah bahwa kematian tersebut selalu akan hadir di tengah-tengah kita. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.